mata kuliah Inovasi Pendidikan Ekonomi yang diampu oleh Bapak Hadisim Syahbus, SPD MPD, selaku dosen Universitas Riau. Nah, adapun tema yang saya ambil yaitu tentang inovasi pendidikan di perguruan tinggi di masa pandemi COVID-19. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian inovasi pendidikan. Adapun pengertian inovasi pendidikan menurut KBBI dan menurut para ahli. Menurut KBBI, inovasi adalah suatu pemasukan atau pengenalan akan hal-hal yang baru atau pembaharuan. Inovasi adalah suatu gagasan, praktek ataupun objek yang dapat dipahami sebagai sesuatu yang baru atau mengadopsi dari sesuatu yang sebenarnya sudah ada dengan memodifikasinya. Inovasi pembelajaran di sini dimaksud adalah sesuatu yang dapat berubah, yang baru dan bersifat kualitatif. Tentunya di sini ada yang membedakan dari yang dari yang sebelum ada dan dengan sengaja dibuat untuk meningkatkan upaya pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, sedangkan yang dimaksud kata baru dalam hal tersebut adalah terkait apa saja yang belum dipahami atau dilaksanakan oleh penerima inovasi. Nah, yang kedua tuh inovasi menurut para ahli. Nah, sebelum saya menjelaskan inovasi menurut para ahli, di sini saya akan menjelaskan inovasi itu berasal dari bahasa Inggris yang yaitu invention, yang berarti segala sesuatu yang baru atau pembaharuan. Nah, adapun beberapa pendapat tentang pengertian inovasi tersebut menurut Roger, yang memberikan pengertian inovasi adalah sebagai sesuatu gagasan, teknik-teknik atau praktik atau benda yang disadari dan diterima oleh seseorang atau suatu kelompok untuk diadopsi. Nah, Robin juga memberikan pengertian terhadap inovasi sebagai sesuatu gagasan yang baru yang diterapkan untuk memprakarsai atau memperbaiki suatu produk, proses dan jasa. Nah, menurut Bradman juga memberikan arti dari inovasi yaitu suatu proses pengimplementasian ide-ide baru dengan mengubah konsep kreatif menjadi suatu kenyataan. Nah, adapun menurut Lena Elitan dan Lina Anatan, inovasi adalah sistem aktivitas organisasi yang mentransformasi teknologi mulai dari ide sampai komersialisasi. Nah, inovasi ini menurut Ibrahim juga bahwa inovasi pendidikan adalah inovasi dalam bidang pendidikan atau inovasi untuk memecahkan masalah pendidikan. Nah, adapun tujuan yang ketiga yaitu tujuan inovasi pendidikan, yaitu pertama, mengejar ketinggalan-ketinggalan yang dihasilkan oleh kemajuan-kemajuan ilmu dan teknologi sehingga makin lama pendidikan di Indonesia makin berjalan sejajar dengan kemajuan-kemajuan tersebut. Nah, dan yang kedua tuh mengusahakan terselenggaranya pendidikan sekolah maupun luar sekolah bagi setiap warga negara. Nah, misalnya itu dengan cara meningkatkan daya tampung usia sekolah SD, SMP maupun SMA atau sampai dengan perguruan tinggi. Nah, yang ketiga itu akan diusahakan peningkatan mutu yang dirasakan makin menurun dewasa ini. Dengan sistem penyampaian yang baru ini dapat diharapkan agar peserta didik menjadi manusia yang aktif, kreatif, dan terampil dan dapat memecahkan masalahnya sendiri. Pun pendekatan dalam inovasi pembelajaran agar lebih efektif dalam sejarahnya setidaknya dapat dibedakan menjadi 3 tahap. Yang pertama tuh periode di mana manusia masih menggantungkan diri dengan alam sekitarnya dengan usaha penyesuaian dengan cara coba-coba. Nah, yang kedua tuh periode di mana manusia telah menemukan adat dan teknik baru yang menyebabkan ketakutan manusia terhadap alam berkurang.
Nah, namun dengan timbulnya ketergantungan diharapkan birokrasi dan spesialisasi. Yang ketiga tuh periode di mana manusia telah mampu mencapai kerjasama berdasarkan perencanaan menuju perubahan sosial yang didambakan. Inovasi pembelajaran daring dalam perguruan tinggi lebih banyak mengarah ke media pembelajaran yang digunakan. Adapun medianya itu yang sering digunakan dalam pembelajaran di perguruan tinggi negeri itu yang pertama WhatsApp, yang kedua Google Meet, yang ketiga Zoom Meeting, yang keempat Google Meet, yang kelima email, dan yang keenam tuh YouTube. Dan ada pun beberapa media-media yang dapat digunakan dalam pembelajaran daring di perguruan tinggi negeri ataupun swasta. Nah, dari beberapa aplikasi yang sudah saya sebutkan tuh di sini berbagai aplikasi dipakai oleh lembaga sebagai media pembelajaran daring, yang mana setiap dosen diberikan akses untuk setiap mata kuliah yang diampunya. Nah, dan mengirimkan bahan ajar ke masing-masing platform digital yang digunakan, sehingga setiap mahasiswa dapat mengakses bahan ajar tersebut kapan dan dimanapun. Nah, Ditjen Dikti juga menciptakan sistem pembelajaran baru selama pembelajaran dari rumah berlangsung, yaitu sistem pembelajaran daring di Indonesia atau disebut dengan Sepada. Nah, di mana Sepada ini mahasiswa dan dosen dapat mengaksesnya. Nah, selain itu Sepada juga dapat memberikan peluang bagi mahasiswa dari suatu perguruan tinggi tertentu untuk dapat mengikuti suatu mata kuliah ataupun perguruan tinggi lainnya, dan hasil belajarnya akan diikuti oleh perguruan tinggi di mana mahasiswa tersebut terdaftar. Nah, dalam hal ini Sepada juga telah memiliki 179 provider, 210 partner, dan 23.093 mahasiswa, dan lebih dari 252 konten sharing. Nah, beberapa perguruan tinggi di Indonesia juga berinovasi meluncurkan sistem and application management untuk memudahkan pelaksanaan pembelajaran. Nah, kemudian inovasi dalam menyampaikan pelajaran lebih mengarah ke pembelajaran kontekstual, di mana di sini menyusun materi yang lebih didasarkan kepada perkembangan isu kontekstual, sehingga diharapkan adanya korelasi antara isu kehidupan sehari-hari dan apa yang dipelajari di perkuliahan. Nah, kemudian inovasi fleksibilitas interaksi dalam pembelajaran yang tidak terikat kepada waktu, sebagaimana pembelajaran secara tatap muka yang akan memudahkan interaksi antara pendidik dengan peserta didik. Nah, hal ini dapat dilakukan guna mengoptimalkan proses pembelajaran secara daring sehingga mampu mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Saya mengenai inovasi pendidikan perguruan tinggi di masa pandemi COVID-19. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.